Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan Nana semua dalam keadaan sehat pada siang hari ini dan masih semangat dalam mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mata pelajaran kimia. Nah, untuk melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu, hari ini kita akan membahas sedikit materi kita tentang senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Namun sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Ananda semua untuk lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar kita dalam keadaan daring ini ya. Karena saya melihat walaupun sudah saya ingatkan minggu lalu untuk lebih aktif, ternyata masih juga kurang kalian itu aktif dalam memberikan komentar di dalam kolom materi yang saya buat atau video pembelajaran yang sudah saya kirimkan kepada kalian. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi kepada kalian untuk lebih aktif lagi ya. Nah, oke baik. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan materi kepada kalian karena ada juga tugas portofolio yang ingin saya berikan kepada kalian untuk kalian kerjakan ya. Jadi supaya agak sedikit banyak waktu kalian untuk mengerjakan portofolionya ya. Nah, baik. Nah, jadi kita masuk ke senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Jadi pada pelajaran ikatan kimia, kita telah mempelajari bahwa berdasarkan jenis ikatannya, senyawa kimia itu dapat dibedakan menjadi dua jenis senyawa, yaitu yang pertama ada senyawa ionik dan yang kedua ada senyawa kovalen. Nah, jadi apakah Ananda semuanya masih ingat yang dimaksud dengan senyawa ionik dan senyawa kovalen? Saya rasa ingat lah ya, karena kan baru saja kita pelajari itu apa yang dimaksud dengan senyawa ionik dan apa yang dimaksud dengan senyawa kovalen. Nah, kalau di sini tadi ada disuruh juga kali ya kita melihat kembali tabel dari uji eksperimen daya hantar listrik yang kemarin ya. Jadi ada beberapa larutan, kalian itu membuat praktik dalam menganalisis apakah larutan-larutan yang kita gunakan itu termasuk ke dalam larutan elektrolit ataupun non elektrolit. Kalau misalnya ada yang termasuk ke dalam kategori elektrolit, kita bagi lagi dia apakah dia termasuk ke dalam elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Nah, dari hasil ini ada beberapa contoh lagi ya yang kemarin. Kalau di tabel yang kemarin sudah kita lihat, itu tabel 41, kan ada beberapa larutan yang kita gunakan sebagai bahan contoh untuk menentukan apakah senyawa itu atau larutan itu termasuk ke dalam larutan elektrolit atau non elektrolit kan begitu ya. Nah, ada beberapa jenis di sini. Ya, ini tidak masuk ke dalam praktek kalian karena ini susah didapatkan di dekat rumah. Nah, ini ada beberapa contoh yang ada di dalam tabel di atas ya, atau yang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya kita bahas ini. Nah, ada beberapa larutan. Yang pertama ada H2SO4, kemudian ada NaOH, ada CH3COOH, kemudian NH4OH, dan juga NaCl. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5, kelima larutan ini merupakan larutan elektrolit ya. Nah, padahal telah kita ketahui bahwa NaCl ini adalah senyawa yang berikatan ion atau dikatakan sebagai senyawa ionik. Kita kan sudah membahas kemarin ya kan apa yang dimaksud dengan senyawa ionik. Nah, salah satu contoh dari senyawa ionik itu adalah NaCl. Nah, sementara untuk HCl, H2SO4, CH3COOH, kemudian NH4OH, nah ini merupakan contoh kelompok daripada senyawa kovalen. NaCl senyawa ionik, NH4OH, HCl dan lain-lain ini adalah senyawa kovalen tapi sama-sama merupakan larutan elektrolit. Nah, senyawa kovalen yang dapat mengantarkan listrik itu dikatakan sebagai senyawa kovalen polar. Ya, jadi ternyata ini merupakan senyawa-senyawa kovalen polar karena dia dapat menghantarkan arus listrik, itu nama lainnya. Ya, jadi dapatlah kita simpulkan bahwa larutan elektrolit itu ditinjau dari jenis ikatan kimianya. Ya, jadi larutan elektrolit kita dapat tinjau dari jenis ikatan kimianya.
dapat dia itu berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Ingat ya, yang dapat menghantarkan listrik itu bukan hanya senyawa kovalen saja, karena senyawa kovalen itu kan dapat terbagi menjadi beberapa jenis kan. Kita tinjau dari tingkat kepolarannya, terbagi menjadi dua, ada senyawa kovalen polar dan ada senyawa kovalen nonpolar. Nah, bagaimana dengan senyawa kovalen nonpolar? Kalau senyawa kovalen nonpolar itu tidak dapat mengantarkan arus listrik, ya, dia itu termasuk larutan non elektrolit. Tapi yang dapat menghantarkan arus listrik itu adalah senyawa kovalen polar, ya. Jadi lebih spesifik lagi, kalau misalnya pembagian dari senyawa larutan elektrolit itu adalah yang memiliki ikatan ionik dan juga ikatan kovalen polar. Nah, coba perhatikan di sini. Eh, nih, ini ada bagan untuk menentukan yang mana yang dikatakan sebagai elektrolit. Nah, ikatan kimia itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang dimaksud dengan ikatan ionik dan ada ikatan kovalen. Kalau kita bahas kemarin masalah jenis-jenis ikatan, ikatan kovalen terbagi lagi, ada banyak kan begitu ya. Ada kovalen polar, ada kovalen polar, itu kalau ditinjau dari ikatan kovalennya. Nah, kalau ditinjau dari ikatan rangkapnya, kovalen rangkap satu, kovalen rangkap 2, maaf, kovalen tunggal rangkap satu, rangkap 2, rangkap 3, kemudian kovalen koordinasi, kemudian ada ikatan hidrogen, ada ikatan apa lagi? Banyak ya jenis ikatan, tapi di sini yang kita bahas itu yaitu adalah ikatan yang paling umum, ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik itu adalah contoh-contohnya bisa dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat semua. Khusus untuk ikatan ionik, semua larutan elektrolit kuat. Nah, sementara kalau dia kovalen, ya, kovalen itu ada yang bersifat non elektrolit dan ada yang bersifat elektrolit. Nah, kalau yang bersifat elektrolit itulah tadi yang kita katakan bahwa dia termasuk ke dalam kovalen polar. Jadi yang dikatakan sebagai elektrolit itu yang memiliki ikatan kovalen polar. Tapi kalau misalnya dia ikatan kovalen non polar, maka dia dikatakan sebagai larutan non elektrolit. Nah, contoh-contoh larutan non elektrolit yang memiliki ikatan kovalen non polar itu adalah C6H12O6, gula ya, sukrosa, kemudian ada urea dan ada benzen C6H6. Nah, sementara kalau dia dikatakan sebagai elektrolit, ikatan kovalennya yaitu ikatan kovalen polar terbagi menjadi dua jenis. Ada yang masuk ke dalam elektrolit kuat dan ada yang masuk ke dalam elektrolit lemah. Ya, contoh daripada elektrolit kuat yang merupakan ikatannya adalah ikatan kovalen polar, ada HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4. Sementara kalau misalnya dia dikatakan sebagai elektrolit lemah yang di dalamnya terdapat ikatan kovalen polar, itu adalah HNO3, HNO2, H3PO4, H2SO3, kemudian ada ALOH 3 kali, NH4OH. Nah, ini ada beberapa contoh yang dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah yang sama-sama di dalam senyawa itu terdapat ikatan kovalen polar. Nah, itu adalah rangkuman dari kita bagaimana cara membedakan ikatan ionik dan juga ikatan kovalen, atau ikatan ionik dan ikatan kovalen itu yang ditinjau untuk menentukan apakah larutan itu termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit, ya. Nah, mungkin itu saja sedikit materi kita pada hari ini. Nah, jadi saya kasih waktu kalian cukup banyak untuk mengerjakan tugas. Jadi ada dua tugasnya. Yang pertama tugas harian kita, ya. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan itu harus dikerjakan hari ini juga karena untuk laporan ke sekolah. Kemudian ada tugas portofolio. Nah, kalau tugas portofolionya saya kasih waktu, ya, mau ngerjakannya hari ini juga alhamdulillah, biar nggak banyak eh, tugas kalian, atau saya kasih waktunya sampai hari Minggu, ya. Gampang kok ini tugasnya, tugas individu nih, ya. Yang nomor satu saja, maaf, yang nomor dua saja, ya. Jadi sama-sama buat makalah dia. Nih soalnya sekarang ini sel baterai untuk keperluan peralatan elektronik telah dibuat semakin canggih dan berukuran kecil. Nah, tugas kalian cari artikel, ya, dari berbagai sumber, bisa itu dari majalah, dari buku atau dari internet,
saya rasa lebih gampang ya kan dari internet saja sih, biar kalian tidak terlalu lama mengerjakannya ya. Nah, tentang teknologi pembuatan sel baterai. Jadi harus saya minta buatlah dia seperti makalah tapi lengkap ya, makalah lengkap, ada daftar pustakanya, ada daftar isinya, kemudian ada kata pengantarnya, ada covernya. Semakin lengkap makalah yang kalian, portofolio yang kalian buat, maka nilainya akan saya buat lebih baik ya. Jadi ini kan nggak perlu kalian mengerjakan, kan tidak terlalu susah sih, tinggal sebenarnya ya tinggal ambil saja ya dari internet, kemudian kalian edit ya. Jadi jangan pula hanya copy paste saja langsung kalian apa namanya, kirim ya. Kalau seperti itu nanti jadi tidak rapi. Saya minta diedit lagi, rapikanlah, ratakan rata kirinya, besar hurufnya, kemudian spasinya, lalu apalagi namanya ya, urutannya lah. Jadi jangan kelihatan sekali kalian itu mengcopy paste, buatlah sebaik mungkin. Saya tidak melarang kalian untuk mengcopy paste dari internet, tapi saya minta dieditlah, diperbaiki ya. Jadi jangan hanya asal di copy paste saja ya. Nah, jadi ada dua ya, ingat ya, dua tugasnya. Nanti satu tugas harian kita, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, itu harus hari ini juga diselesaikan. Satu lagi ada tugas portofolio kalian, silahkan dikerjakan. Saya harap tidak ada yang tidak mengerti, dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan juga dipersilahkan ya. Boleh sekarang kalian kerjakan yang mana duluan, mau yang lebih gampang? Sebenarnya sih lebih gampang yang ini ya, hanya tinggal copy paste saja kan gitu. Tapi ini saya kasih waktu seminggu untuk tugas hariannya, hari ini harus selesai karena harus dilaporkan ke sekolah. Oke ya. Nah, itu saja. Tapi kalau misalnya tadi yang saya bahas atau yang kita bahas tadi ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya dalam kolom komentar. Atau kalau misalnya sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi di penjelasan itu, ya saya minta untuk memberikan komentarnya, bilang kalau misalnya dipaham, katakan paham atau mengerti atau segala macam ya. Itu saja materi kita pada hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.